Kita akan membaca firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Tuhan, nyatakanlah kepada kami apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, apa yang tak pernah timbul dalam hati kami manusia, yang semuanya telah Kau sediakan bagi orang-orang yang Engkau kasihi, yaitu firman-Mu yang adalah manna surga yang akan lagi meneguhkan, menguatkan, menghibur, dan menyertai langkah-langkah kaki kami. Dengan Roh Kudus Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di saat ini terdapat di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12. Kita akan membaca dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8, yang diberi judul Persembahan yang Benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku telah menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan, sabda-Mu. Amin. Marilah saat ini kita akan mengucapkan bersama-sama sekaligus mengaku iman kita melalui pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah,
yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya pada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Memberi persembahan dengan hati yang ikhlas adalah tema perenungan warga Gemim di minggu berjalan ini dan mulai pada hari ini. Saudara kita pernah mendengar kalimat bijak yang berkata begini: setiap orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang yang mengasihi pasti memberi. Pemerintah di tingkat pusat, provinsi, kota, dan kabupaten memberi gaji kepada aparatur sipil negara yang tidak dikenalnya dan tidak perlu dikasihi. Direksi bank swasta atau BUMN memberikan gaji kepada karyawannya yang tersebar di seluruh pelosok negeri yang tidak dikenalnya. Dan karena itu dikatakan bahwa orang bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi orang yang mengasihi itu pasti memberi. Mari kita lihat, papa PDP anak, mama PDP anak. Mereka rela banting tulang bekerja keras untuk memenuhi kehidupan orang-orang yang dikasihi, supaya ada yang mau dimakan, ada pakaian yang akan dikenakan, ada rumah tempat berlindung, dan itu terjadi karena ada kasih, sehingga setiap orang yang mengasihi pasti memberi. Pertanyaannya datang kepada kita di pagi ini, saudara. Apakah benar kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita memberi. Memberi apa? Memberi persembahan. Pertanyaannya datang, persembahan seperti apa? Jawabannya adalah persembahan yang benar. Allah di dalam Yesus Kristus, Ia mengasihi isi dunia termasuk kita yang ada di dalamnya. Dan karena itu kita tidak perlu bertanya seberapa besar cinta Tuhan kepadaku. Yohanes pasal 3 ayat 16 dicatat, karena begitu besar, tidak terlukiskan kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan, Ia memberikan, Ia mempersembahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sendiri
artinya persembahan atau sesuatu yang dibawa menghadap Allah di bait Allah. Bagi orang Israel, mereka mengimani bahwa Allah hadir di bait Allah melalui ruang Maha Kudus. Dan ketika mereka beribadah, mereka tidak datang dengan tangan kosong, tetapi membawa persembahan masing-masing dari rumah dalam bentuk hewan yang tidak bercacat. Apakah lembu, sapi, kambing, domba, tetapi juga hasil pertanian, bulir-bulir gandum, benda-benda berharga seperti emas, perak, tapi juga uang, mereka bawa di bait Allah. Dan kitab Imamat mencatat bentuk-bentuk korban. Yang pertama korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban keselamatan. Dan itu mereka lakukan berulang-ulang setiap hari. Tetapi juga ada di hari-hari raya, ketika hari-hari pendamaian. Saudara, untuk korban menghapus dosa itu, ketika hewan itu akan disembelih kemudian dibakar, sang pemberi persembahan harus meletakkan tangannya di atas sang korban hewan sembelihan dengan arti dan makna bahwa seharusnya dia yang dibakar dan dihukum, tetapi dia digantikan oleh hewan sembelihan yang menjadi korban dari penghapus dosa. Yesus dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 28 dikatakan begini, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Hanya sekali untuk selama-lamanya dan tidak lagi berulang-ulang. Yesus adalah anak domba Allah yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat, yang dipersembahkan untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Maka saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Yesus. Ia yang rela, ia yang tulus mengorbankan dirinya sendiri. Maka kita pun mari kita belajar untuk memberi persembahan dengan hati yang tulus, bukan dengan sungut-sungut, dengan apa yang ada pada kita sesuai kemampuan, bukan yang tidak ada pada kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah memberi persembahan yang hidup. Bahasa Yunani-nya paris kanai, yang berarti tubuh kehidupan, bukan tubuh yang mati. Di zaman Perjanjian Lama, saudara, dikatakan bahwa orang Israel mempersembahkan korban yang sebelumnya hidup kemudian mati, dan Yesus yang terakhir menjadi korban yang mati di kayu salib. Tetapi apa yang kita lihat, bahwa di hari yang ketiga Yesus bangkit, ia hidup untuk selama-lamanya. Artinya Yesus mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang sempurna. Dan sesudah Yesus, ingat, sesudah Yesus tidak ada lagi persembahan tubuh yang mati. Sesudah Yesus tidak ada lagi persembahan korban hewan yang mati. Dan karena itu, jemaat di Roma yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang berkonflik ketika orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen berkata, kita tetap harus memberi persembahan dengan membawa hewan sebagai korban. Tetapi Paulus berkata, tidak perlu lagi mempersembahkan hewan, tetapi tubuh yang hidup. Roma 12 ayat 1, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, tubuh yang mati tidak punya nafas lagi. Dia tidak punya roh, dia tidak punya jiwa, dia tidak punya perasaan.
Tuhan tubuh yang hidup. Talenta karunia Tuhan anugerahkan kepada kita berbeda-beda. Ada yang fasih bicara seperti para pelayan khusus, ada yang merdu suaranya seperti kantoria, ada yang tahu main musik seperti pemain keyboard, ada yang jago IT seperti multimedia. Dan itulah yang disebutkan persembahan yang hidup yang kita persembahkan bagi Tuhan untuk kemuliaan namanya. Saudaraku Yesus, di dalam Lukas pasal 9 ayat 22, ia bernubuat. Ketika ia masih hidup, ia bernubuat, dikatakan, Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus bernubuat, seperti juga yang dijelaskan oleh Rasul Paulus pada firman Tuhan di ayatnya yang ke-6, 7, dan 8. Yesus juga ia melayani, saudara. Cara Yesus melayani adalah dia menolong orang yang susah, dia menyembuhkan orang yang sakit, dia membangkitkan orang yang mati. Yesus melayani, bahkan dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengajar. Ia berkhotbah di bukit, ia tidak menggunakan pengeras suara, dan orang-orang yang hadir pun mendengar pengajarannya tentang kerajaan surga. Yesus menasihati. Ketika murid-muridnya bertanya siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, Yesus berkata, anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan surga. Maka bagi setiap kita, mari kita persembahkan kepada Tuhan persembahan yang hidup, yang menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan sesuai dengan talenta kita masing-masing. Dan yang ketiga, saudara, mari kita memberi persembahan yang kudus, seperti dalam perjanjian lama, yaitu hewan yang tidak bercacat celah. Kain mempersembahkan persembahan hewan yang cacat, tetapi Habel memberikan hasil panen yang terbaik, dan persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Kudus dari bahasa Ibrani kadosi, artinya dibedakan, artinya dipisahkan. Mari saudara, hari ini kita mulai belajar jika Tuhan berkati kita dengan hasil usaha. Mari kita mulai pisahkan mana yang orang membawa di rumah Tuhan dengan yang mana orang membawa di pasar. Jangan kita berikan sisa, kita berikan yang kudus, sebab Tuhan itu kudus. Dari persembahan yang kudus itu, saudara, bagi orang Israel, ketika mereka bawa di bait Allah, itu punya makna dan manfaat yang pertama untuk pemeliharaan bait Allah. Dikatakan dalam kitab Maleakhi, bawalah persembahan di rumah perbendaharaan supaya ada bekal di rumahku yang kudus. Dan yang kedua, itu diberikan sebagian kepada imam. Ketika daging dibakar, korban bakaran ada milik imam di dalamnya. Dan yang ketiga, untuk orang-orang Lewi, orang-orang yang bekerja di bait Allah, yang menyapu, yang mengepel, yang membersihkan semua perkakas-perkakas suci dari persembahan itu. Saudaraku, kudus artinya orang semua boleh jadi penyanyi rohani, tetapi tidak semua jadi penyembah. Orang yang menyembah Tuhan, dia akan menyanyi dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Itu kudus. Orang yang beribadah, cara hidupnya, gaya hidupnya berbeda dengan orang yang tidak beribadah. Ketika dia berkata, kita jangan masuk ibadah, berkelakuan, masih berjudi, masih main perempuan, masih bermabuk di tahu diri, masih beribut di kompleks, masih makan lain, masih memakai, itu yang tidak kudus. Persembahan yang kudus
mungkin khotbah membosankan, doa terlalu panjang, kita pegang HP dan kita mulai stalking semua media sosial yang kita miliki, itu bukan kudus. Makanya dikatakan rumah Allah, rumah doa, rumah yang kudus. Kita bawa saat dalam hidup kita datang beribadah paling lama 2 jam, kalau ada hari ulang tahun jemaat 1 jam atau 1,5 jam kita ada di hadirat Tuhan. Saudaraku, dalam gereja kita ada banyak jenis persembahan. Persembahan untuk pelayanan yang digunakan untuk membiayai semua biaya-biaya pekerjaan pelayanan, membayar listrik, membayar tunjangan pendeta, tetapi juga para hamba-hamba yang lain, tetapi juga persembahan pembangunan. Di saat ini banyak pekerja pelayanan khusus sedang menggiatkan yang namanya persembahan pengadaan lahan pastor. Saudara, mungkin orang bilang begini, bukan kuat orang yang mau tinggal, pendeta kuat yang tinggal di situ. Tetapi tahukah kita bahwa kalau di Los ini tidak ada gereja, kalau di Los ini tidak ada rumah Tuhan dan hamba-hamba tidak mengajarkan berita firman Tuhan, bagaimana kehidupan anak-anak kita? Mereka akan belajar dari dunia, dan firman Tuhan mengajarkan, didiklah anakmu, maka tidak akan mendatangkan sukacita dan ketentraman kepadamu. Kalau anak-anak kita dididik oleh dunia, maka tunggu saatnya engkau akan menuai pemberontakan, perlawanan, dan dia tidak akan memperhitungkan siapa orang tuanya. Saudara, pembangunan bait Allah, tapi juga pengadaan lahan pastori bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang hari esok, kelanjutan pembangunan kerajaan Allah di tengah-tengah jemaat Tobim Lahairoi. Ketika saat ini keluarga Lesawe dan Lombok membawa anak terkasih, dan anak ini yang akan pun menikmati bagaimana rupiah kita 1.000, 2.000 kita persembahkan untuk Tuhan dalam pembangunan. Saudara, itulah yang Tuhan katakan, persembahan yang benar. Kita pun memberi persembahan ketika kita hari ulang tahun, ditambahkan usia pernikahan, kita diberkati dalam karir, dalam usaha, kita disembuhkan dari sakit. Itu persembahan yang kudus. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, persembahan yang benar. Saudara yang diberkati, mari hari ini kita belajar bahwa ketika dalam perjanjian lama orang Israel membawa persembahan untuk mendapatkan lebih banyak dari yang mereka beri. Mereka memberi untuk mendapat. Tetapi dalam perjanjian baru, oleh pengorbanan dan kebangkitan Yesus, kita memberi karena kita sudah diberi. Apa yang Tuhan beri? Masih bernafas, masih sehat, masih boleh bekerja, masih boleh belajar, masih boleh berusaha. Itu Tuhan ada kasih. Apa yang Tuhan beri? Keselamatan, perlindungan, cuaca yang baik, udara yang segar. Ketika di beberapa tempat terjadi bencana, orang di sini aman-aman, malah orang cari bantuan di Pulau Lembeh lewat dana pelayanan kas jemaat. Saudara, hari ini mari kita belajar sekali lagi. Kita memberi persembahan karena kita sudah diberi, dan karena itu seperti jemaat di Roma, hidup mereka juga tidak sempurna. Ada tekanan dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Ada tekanan dari pemerintah Roma, dari kaisar. Ada tekanan di dalam, ada konflik. Tetapi Paulus berkata di ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di setiap pendengaran akan firman, mari kita berubah. Ketika firman-Nya katakan, ikhlas hidup kudus. Mari kita membawa persembahan kita, yaitu persembahan yang tulus, persembahan yang hidup, persembahan yang kudus. Dan karena itu,
tidak akan membukakan tingkap langit kepadamu, dan kasih setiamu tak akan berkesudahan.